لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Bersyukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu kembali melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita sambung dengan taklim bagaimana biasa tiap hari Selasa. Siang ini insya Allah kita akan berbicara tentang bab at-taswif. Taswif artinya menunda-nunda. Dalam bahasa Arab ada kalimat saufa. Saufa artinya nanti. Ada ayat kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Atau ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarqa. Ini kalimat saufa banyak kita temukan dalam Al-Quran. Saufa dalam bahasa Arab artinya nanti, alias menunda. Kalimat menunda itu atau taswif, menunda itu bisa berarti baik, namun juga bisa berarti tidak baik. Yang akan kita bicarakan pada siang hari ini, menunda-nunda amalan yang bermaksud atau berarti tidak baik, yang harusnya disegerakan gitu. Jangan kita suka menunda-nunda amal yang baik, karena kalimat taswif juga menunda-nunda kadang-kadang ada bagusnya juga. Contohnya ada anak kecil, bapak ibunya meninggal dunia, warisannya banyak. Ya, anak kecil masih umur 5 tahun, warisannya 1 miliar. Kita kasih langsung tuh duit, apa kita tahan dulu hadirin? Tahan dulu, tunda dulu. Sebab umur 5 tahun dikasih 1 miliar, habis berarti ya, dibagi-bagi sama temennya. Ini dia belum ngerti kan, mati nih nunda yang bagus nih. Ini nunda yang bagus. Atau anak muda pengen nikah tapi masih nganggur, belum punya penghasilan yang tetap, maka lupanya dia ingin menikah, cuma belum punya kerjaan. Kalau dia nikah ntar bingung nafkahin istrinya. Kita tanya, kamu mau nikah gimana nafkahin istri kamu? Ya tawakal aja tak. Allah, nah, tunda-tunda biar jelas gitu. Karena memberi nafkah hukumnya wajib. Maka dalam buku fikih bab pernikahan, menikah itu hukumnya beragam. Yang pertama sunnah, menikah bisa menjadi wajib, menikah bisa menjadi makruh, bahkan menikah bisa menjadi haram. Kalau Bapak Lukman ternyata wajib nih. Insya Allah buat pengurus pengajian kita tunggu undangannya. Amin ya rabbal alamin. Kata bapak, oh belum Pak ya. Kita doain mudah-mudahan. Insya Allah. Biar beliau lebih bersemangat mencari nafkah. Yang belum menikah mudah-mudahan dapat jodoh, amin ya rabbal alamin. Jadi menunda itu kadang mengandung makna yang positif. Di siang hari ini yang kita maksud dengan taswif adalah menunda adalah maksud yang tidak baik. Karena perbuatan baik itu disegerakan. Berbeda pahalanya, berbeda derajatnya orang yang berbuat baik yang duluan dengan yang belakangan. Yang nyumbang duluan dengan nyumbang belakangan, dua-duanya berpahala. Cuman beda nggak? Beda, yang duluan memiliki kelebihan. Yang sholat duluan dengan sholatnya belakangan beda nggak diri? Beda, dua-duanya sholat zuhur. Cuman yang satu jam 12, yang satu jam 1. Dua-duanya pahala. Cuman beda nggak derajatnya? Beda. Karena yang satu sholatnya duluan, yang satu sholatnya belakangan. Kita mulai dulu dari ayat Al-Quran yang memegang fotokopian sebelum kita lihat hadisnya. Surat Al-Hadid ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ardh. Mengapa engkau tidak segera menafkahkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan bagi Allah lah segala kekayaan yang di langit dan di bumi. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama di antara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menginfakkan hartanya qablal fathi, sebelum peristiwa Fathu Mekah, wa qatala, dan berjihad,
ulaika a'zamu darajatan, mereka lebih tinggi derajatnya minalladzina anfaqu min ba'di wa qatalu, dibandingkan orang yang berinfaknya setelah peristiwa Fathu Makkah dan kemudian berjuang bersama Nabi. Wa kullan wa'adallahu husna, dua-duanya ada pahalanya. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Gini hadirin, di zaman Nabi SAW kan kita ingat tuh pada kalau kita baca pelajaran sirah kan, ada peristiwa namanya peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Nanti dengan ditaklukkannya kota Makkah, kota Madinah sudah jadi Darul Islam, kota Makkah juga sudah jadi Darul Islam. Dan kata Nabi, setelah Makkah ditaklukkan, la hijrata ba'dal fathi, setelah Makkah dikuasai tidak ada lagi hijrah. Nah, maka peristiwa Fathu Makkah menjadi pembatas tuh. Istilahnya itu akhir, istilahnya yang ada orang yang Islamnya sebelum Fathu Makkah, ada yang setelah Fathu Makkah, ada yang bergabung dengan Nabi sebelum Fathu Makkah, ada yang bergabung dengan Nabi setelah Fathu Makkah. Dan peristiwa jadi penanda, karena beda nanti. Yang Islam sebelum peristiwa Fathu Makkah itu Islamnya susah tuh, ditekan, diintimidasi, berhadapan dengan ujian gitu kan. Sementara yang Islamnya setelah Fathu Makkah itu lebih ringan gitu. Bahkan tidak sedikit yang waktu itu emang trennya Islam gitu. Orang masuk Islam bukan satu-satu, udah bergelombol, berombongan-berombongan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang kemenangan Allah dan datang kemenangan, datang pertolongan Allah dan datang kemenangan. Ada yang mengatakan ini ayat cerita tentang Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kau lihat orang setelah Fathu Makkah berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Yang Islam bukan satu-satu, tapi afwajan. Kalimat faujun artinya gelombang. Afwajan bergelombang, berkelompok-kelompok tuh. Jadi sebelum Fathu Makkah yang Islam satu ditangkepin, diintimidasi gitu kan, banyak yang meninggal dunia. Sementara setelah Fathu Makkah, istilahnya kalau zaman sekarang udah jadi tren lah. Jadi nggak ada pilihan lain selain Islam gitu. Dan kalau istilahnya ya yang paling tren ya Islam waktu itu. Apalagi setelah perang Badar menang, perang Uhud menang, perang Ahzab menang gitu kan. Terus ada Fathu Makkah. Ntar ada perang yang terakhir namanya perang Hunain. Perang Hunain setelah Fathu Makkah yang ikut 12.000 orang. Bayangkan dengan perang Badar yang cuma 300 orang. Berapa kali lipat tadi dulu? 40 kali lipat ya. Dari 300 orang setelah Fathu Makkah jadi 12.000 orang. Nah, maka Allah berfirman nih, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya dan berjuang bersama Nabi sebelum Fathu Makkah dibandingkan orang yang ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang berinfak dan berjuang bersama Nabi setelah Fathu Makkah. Wa kullan wa'adallahu husna, tapi dua-duanya ada pahalanya. Tapi beda nggak dilihat? Beda. Ini ayat kita jadikan sebagai ayat pembuka tentang bab taswif. Jangan menunda-nunda. Karena berbuat baik di awal waktu dengan di waktu yang kedua beda nggak pahalanya? Beda. Rasulullah bersabda, man raha fi sa'atil ula, hari Jumat, siapa yang berangkat ke masjid di jam yang pertama seolah-olah dia bertakarub dengan seekor unta kan, yang datang di jam yang kedua dia bagaikan bertakarub mendekatkan dengan seekor sapi, datang di jam yang ketiga ka'annama qarraba kabshan akran, kambing yang bertanduk, yang datang di jam yang keempat ka'annama qarraba dajajah, bertakarub dengan seekor ayam. Barang siapa yang datang di jam yang kelima ka'annama qarraba baydatan, sebutir telur. Ya, yang datang di jam yang keenam udah gak dapet lah. Istilahnya dia tinggal duduk ruangan lah. Ya, tapi kewajibannya gugur. Istilahnya udah habis. Ustadz, jam pertama jam berapa Pak Ustadz? Jam kedua jam berapa? Allah alam. Intinya adalah segera berangkat melaksanakan sholat Jumat. Tentu kalau di jam istirahat gitu kan. Tentu jangan jam 9 udah turun di sini. Pak, ini mana? Dia kan juga masjid Pak. Aku udah berangkat aja belum istirahat. Biar dapat konta nih Pak. Itu belum istirahat Pak. Gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada istirahat jam 11 kita berangkat dah, diatur dah makannya jam berapa gitu kan.
Jangan kita tiap Jumat dapat telur mulu gitu, datangnya terakhir. Ya. Kalau Bilal belum komat belum datang. Karena temennya datang duluan, lu mana? Main Jumat, ya elah, baru jam segini, baru khutbah pertama, gitu. Temennya diomelin, lu ngapain sih buru-buru? Bete khotibnya. Ada khotib salahin. Ada orang yang mohon maaf nggak pernah mendengarkan ceramah agama karena sibuk kan. Satu-satunya kesempatan dia mendengarkan ceramah agama ketika sholat Jumat. Itu pun tidur lagi. Jadi maksudnya dia nggak pernah kesempatan mendengarkan ceramah agama gitu hadirin. Mungkin ngaji nggak sempat, sibuk. Kan Islam ini memaksa kita mendengarkan ceramah ya. Kapankah itu? Pas sholat Jumat. Karena hukumnya rukun kan. Itu maka mudah-mudahan jangan tidur gitu. Ya, kan? Jadi kalau teman kita tidur bangunin dah ya. Bangunin. Ini kadang-kadang kalau di beberapa musola tuh ada Bilal ya. Kan kalau di musola kampung kita kalau di antara dua khutbah sholawat tuh Bilal. Kan kalau imam duduk di meja sholawat kan Bilalnya tidur. Ya. Maksudnya kan imam khatib ini duduk nih. Kata yang nyolek itu suruh sholawatan. Dia diri di komat. Allah kata khatib dan kubur sekali khutbah. Ini gimana sih bayang? Apa yang Bilal jalan tidur nih. Kadang-kadang terjadi hadirin itu. Sembahyang Jumat. Baik, jadi siang ini kita bicara mengenai bab taswif, jangan menunda-nunda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Segeralah beramal baik sab'an sebelum datang 7 perkara. Hal tantadiruna illa faqran munsiyan. Tidak ada yang kamu tunggu kata Nabi, tidak ada yang kita tunggu illa faqran munsiyan. Apakah kita akan menunggu kefakiran yang membuat kita lupa? Istilahnya kita tidak berbuat baik nungguin miskin. Kan kalau miskin nggak bisa apa-apain. Kan kalau udah nggak punya apa-apaan, tidak ada yang bisa kita beri, itu nggak dia. Mumpung lagi megang duit nih, kita berbuat baik, kasih hadiah orang tua, sama keluarga, sama gitu kan. Mumpung gajian, sedekahin lah. Cuma kalau udah ketemu istri, itu masuk dompet, berat tuh. Lagi yang seretannya 3 tuh lah, seret itu kan susah. Jadi mumpung masih ada rezeki, berbuat baik. Au ghinan mudghiyan, atau kekayaan yang membuat orang lalai, yang membuat orang melampaui batas. Istilahnya ada seorang yang tidak mau berbuat baik, kita bilang temen ente kapan mau sembahyang? Nungguin kaya banget. Kan orang kalau kaya banget juga nggak sembahyang juga hadirin. Betul nggak tuh? Orang kalau kaya banget, kalau top banget nih, nggak sempet ngaji, betul nggak? Betul nggak gitu? Orang kalau bener-bener pimpinan banget gitu, kalau sisi ngaji semua ya. Udah. Orang kalau ada nggak yang pimpinan banget ngaji aja nggak gitu? Jarang ya. Yang ngaji biasanya tengah-tengah, betul nggak gitu? Betul nggak? Orang kalau kaya banget hadirin, itu juga kadang melampaui batas tuh. Ya, sibuk banget. Sekedar ngaji aja nggak, sekedar hadir pengajian nggak sempat tuh. Sekedar turun ke musola kita nih. Mudah-mudahan para direktur utama kita sholat juga di sini. Amin ya. Bukan hanya para karyawan biasa, atau para pucuk pimpinan tuh, betul nggak dia? Ya kan? Karena umumnya kalau udah kaya banget, itu juga nggak sempat juga tuh. Nggak sempat juga kadang-kadang. Entah sungkan, entah walau alam gitu. Bener nggak dia? Kalau di sini semua turun deh, insya Allah ya. Dari yang paling tinggi sampai paling bawah ya, turun semua. Ya turunnya kemana gitu kan? Jadi kata Nabi nungguin kaya banget, kan kalau kaya banget juga nggak bisa ngaji juga. Gitu. Orang kalau sibuk banget hadirin itu melampaui batas. Au maradhan mufsidan, atau nunggu sakit. Mufsidan, kan kalau sakit merusak kita. Kapan kita mau ngaji? Nungguin miskin, kapan berbuat nungguin kaya banget, nungguin sakit. Orang kalau terlalu ada orang yang sibuk berniaga berbisnis nggak sempat ngaji. Ada ceramah anak-anak di YouTube bagus tuh. Katanya ada orang yang tidak pernah sempat membaca Al-Quran, gitu kan? Karena tuh nggak di YouTube tuh. Ada rekaman video cuma 2 menit 3 menit ya. Ada buat tercari itu tuh judulnya ruginya tidak membaca Al-Quran. Ada ceramah anak-anak kan, bagus. Ada orang yang
tidak pernah sempat membaca Al-Quran, sibuk berniaga, tidak sempat baca Al-Quran, sibuk berpolitik, tidak sempat baca Al-Quran, rugi. Semua ilmu diketahuinya, tapi tidak bisa baca Quran, rugi. Silahkan nonton videonya. Jadi rugi hadirin. Semua nyanyi-nyanyi, joget-joget, karaoke, nggak sempat baca Quran, rugi juga. Jadi apa yang kita tunggu nih? Nunggu sakit, au haraman mufnidan, atau nunggu tua. Kapan kau mau ngaji? Kan Ustaz kalau tua. Kan kalau tua juga mufnidan, bikin orang jadi lupa, pikun. Mohon maaf hadirin, kan kalau udah mumpung masih muda maka bisa ngeliat nih. Kan kalau makin nambah umur juga makin ngeliat tuh begini ya. Mata kalau gini nih, nah itu siap-siap tuh. Itu bukan dari 12 gitu ya. Mumpung mata masih bisa ngeliat, kita baca Quran. Kalau kita udah nggak bisa ngeliat, kita nggak bisa baca Quran. Mumpung kuping masih bisa mendengar, kita baca Quran, mendengarkan nasihat. Mumpung ada kesehatan. Kan kalau sudah tua hadirin semua makin waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ta'qilun. Siapa orang yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan keadaannya. Yang dulu kecil nggak bisa ngeliat, sekarang nanti nggak bisa ngeliat lagi. Ya, pendengaran. Dulu kalau orang ngomong, dengar gak lu? Dengar, jangan orang ngomong, orang bisik-bisik dia dengar. Lu ngomongin gua ya? Gua tahu bang, gua dengar. Lu ngomongin gua lo, gitu ya. Coba kalau sekarang nih, orang ngomong nggak kedenger dia. Ditanya, mau kemana Pak Haji? Gua udah makan. Pak Haji mau kemana? Saya mau ngajak makan. Gua ngajak makan, gua udah makan. Udah pernah dengar hadirin? Bahkan katanya tuh di tanda-tanda umur ya. Kalau anak kecil laki-laki umur 5 tahun, 7 tahun ya, 5 tahun, 6 tahun, pipis tuh diri, anak kecil, pipis jauh nggak tuh? Jauh banget ya, anak kecil diri di sini nih, tembok nyampe tuh hadirin. Ini waktu SD dulu kita pipis menjauhan tuh. Kalau masih kecil jauh ya, tapi kalau udah berumur, udah tua, kita pipis nih, diri nih. Ini lubang WC, kagak nyampe. Itu hati-hati ada dikit lagi tuh. Ini lubang WC, pipis, kita kakinya. Udah siap-siap hadirin tuh, umur dikit lagi tuh. Udah aja kencing ya, udah gak nyampe lubang WC tuh, siap-siap hadirin. Istighfar yang banyak. Dia tak pipis, kena kakinya gitu. Udah gak nyembur gitu. Kan kalau masih kecil kan tenaga masih kuat ya. Gitu kan. Diri di sini tembok nyampe tuh kalau kecil. Kalau udah tua, nah siapa yang kencingnya gak nyampe lubang WC, aduh siap-siap dah. Banyak-banyak istighfar. Yang udah mulai ini mulai betul-betul gitu kan, mulai apa namanya. Jadi kalau pengajian yang hadir tuh anak muda, biasanya tuh ngomongin motor, ngomongin mobil, suka ngaji remaja. Terus kalau ngaji yang umur 35 gitu kan, 40 itu mulai ngomongin rumah gitu kan. Tapi kalau ngaji umur 50 itu ngomongin herbal. Pasti kalau sebelum mulai ngaji saya suka dengerin tuh ngomongin apa namanya kulit manggil, ngomongin apa namanya wangi kudu, gitu kan. Itu bisa hadir tuh. Coba dah kalau hadir pengajian umur 60 tahun, kalau masih muda-muda tuh kacang goreng, kalau udah tua kacang rebus. Aja nenek-nenek, ini kacang goreng, lu bunuh gua kan? Jadi umur juga apa namanya makanan tergantung dengan umur hadir. Apa yang kita tunggu usia tua? Au mautan mujahazan, nunggu mati. Awid dajjal, nunggu dajjal datang. Fasyarrun ghaibun yuntazor. Dajjal itu seburuk-buruk perkara gaib yang kita tunggu. Awis sa'ah, atau nunggu kiamat. Fasa'atu adha wa aman. Kiamat kalau sudah datang sangat kacau, sangat pedih. Maksudnya hadirin, apa yang kita tunggu? 7 perkara yang kita tunggu. Nungguin miskin, nungguin kaya banget, nungguin sakit, nungguin tua baru mau ibadah, nungguin mati. Kalau mati nggak usah apa-apain. Nungguin dajjal datang, ya kan? Nungguin apa namanya kiamat. Ya. Jadi mumpung masih ada waktu. Judulnya taswif. Ya. Jangan kita menunda-nunda. La tu'akhir amalakal yaumi ilal ghadi. Jangan kita tunda pekerjaan kita hari ini buat besok. Karena belum tentu kita besok bisa panjang umur. Di Al-Quran juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum
dalam Al-Quran mereka mendapatkan gelar kelompok as-sabiqunal awwalun. Artinya orang yang duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam, baik dari kelompok muhajirin dan kelompok ansor, dan beserta orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Itu sebabnya mengapa kalau kita sebut nama Abu Bakar kita bilang radhiyallahu anhu, dari ayat ini. Orang bilang Umar radhiyallahu anhu. Apa sih Ustaz kalimat radhiyallahu anhu? Allah meridhoinya. Karena Allah bilang nih, ini kan Quran Allah yang bilang nih. Jadi orang yang Allah sendiri mengakui bahwa mereka itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ridho kepada Allah, Allah juga ridho kepada mereka. Ciri mereka as-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu dan yang pertama-tama. Mungkin kita istilahnya karena kita lahir belakangan dari mereka kan, untuk masuk ke dalam kategori as-sabiqunal awwalun dalam ayat ini mungkin istilahnya sudah terlambat. Tapi kita bisa jadi hadirin, kita bisa jadi kelompok as-sabiqunal awwalun di zaman kita gitu. Jadi begitu ada kebaikan, kita langsung nomor satu. Masjid bilang hadirin kita rencana ingin menambah kipas angin nih 3 lagi karena dana yang juga kita datang temuin panitia, Pak, saya nyumbang duluan Pak, gitu. Maka kalau ada acara-acara kan 5 pendaftar pertama dapat kaos, gitu ya. Itu as-sabiqunal awwalun, ya kan? As-sabiqunal awwalun dapat kaos oblong, gitu ya. Jadi kalau duluan hadirin, duluan. Karena beda orang yang nyumbang duluan dengan belakang, beda nggak tuh? Beda. Jadi dia selalu duluan tuh. Ada cerita Imam Syafi'i, dengar nggak tuh? Yang kata Imam Syafi'i kan belajar Imam Malik kan, mungkin pernah saya ceritakan kan. Kata Imam Syafi'i, aku ingin belajar dengan engkau wahai Imam Malik. Kata Imam Malik, syaratnya engkau baca dulu buku aku. Apa kata Imam Syafi'i? Qara'tuha wa hafiztuha. Aku udah baca dan aku udah hafal kitab Muwatta. Jadi cepet ya. Kan pernah saya cerita kalau juga pengen Ustaz Saroni belajar dengan mantu Ustaz, boleh saya bilang, baca dulu buku saya. Udah Ustaz, karena saya belum bikin bukunya. Saya belum bikin. Itu macam bapak aja. Saya belum bikin. Maksud saya kalau kapan-kapan saya bikin nanti baca. Dia bohong, saya bohong itu tahuannya. Udah Ustaz, udah saya baca. Nah, belum bikin baca buku apa kan. Jadi hadirin kalau kita tuh as-sabiqunal awwalun dalam segala hal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita duluan. Gitu kan? Ada pokoknya yang kebaikan-kebaikan as-sabiqunal awwalun. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara yang baik-baik kita berlomba-lomba duluan. Karena tadi ayat yang tadi itu berbeda, la yastawi man minkum man anfaqa min qablil fath wa qatala. Beda orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah dengan yang infaknya setelah Fathu Mekah. Ini lagi merintis, orang udah bergabung. Berbeda dengan yang bergabungnya setelah jaya, betul gak tuh? Dia istilahnya istri pertama itu kan dengan suami dari zaman susah tuh. Ini nggak hadirin? Ini nggak? Istri kedua kan begitu suami udah sukses ya. Maka nanti ada debat tuh para ulama ya. Ada suami istri, suaminya istrinya 2 nih. Begitu dia miskin, dia nikah gitu kan. Begitu kaya raya milioner, kawin lagi dengan istri yang kedua. Sebulan nikah, meninggal nih laki-laki. Gitu kan, mungkin istri keduanya perawan gitu kan, cakep banget, saking cakepnya kaget ya, meninggal. Sekarang berapa jatah istrinya gitu? Kalau saat ini suami punya anak, berarti kan karena suami punya anak, istri dapat berapa nih? 1/8 kan karena istri suami punya anak kan, tapi 1/8 dibagi 2 tuh. Coba kalau logika kita, adil nggak adil itu? Yang satu jadi istri sejak dia zaman gembel, atau lagi jadi istri baru sebulan, rezeki nomblok tuh. Nah kalau aturan fikih sih ya sama dah. Duitnya 1 miliar, katakan 1/8 1 miliar gitu, si istrinya dapat 1/8 bagi 2, istri pertama dapat 500, istri dapat 500. Cuma nanti para ulama mengusulkan ada bab namanya wasulhu khairun, berdamai itu baik. Istri pertama
Kira-kira protes nggak hadirin? Kira-kira istri pertama protes nggak nih? Nggak adil dong Pak Ustadz. Saya kan dari zaman dia gembel Pak Ustadz. Suami saya Pak Ustadz, dia jelek banget tuh Pak Ustadz. Orang pas kaya dia operasi plastik gitu kan. Dia cakep, dia kawin lagi begitu tuh. Saya nemenin, kira-kira hadirin menurut logika kita nih. Walaupun kalau ngikutin dalil agama, seperapan bagi dua ya. Dan ya udah bagi dua gitu sama. Cuman ada anjuran dari para ulama, seandainya terjadi konflik, ada bab lain judulnya wasulhu khairun, berdamai itu baik. Dan juga ini perhatikan ini, kayaknya beda kan, mungkin istri pertama nih berjuang bersama suami zaman belum Fatu Mekah nih, ya kan? Bentar istri kedua udah habis Fatu Mekah gitu kan. Ini sekedar contoh saja ya. Atau mungkin kita di kantor juga, saya yakin orang memiliki pertimbangan bahwa si fulan ini lebih awal, ya kan? Maksudnya dia memiliki kelebihan tersendiri. Para sahabat yang ikut perang Badar diberikan gelar Al-Badri. Sementara perang-perang setelah perang Badar tidak ada gelarnya tuh. Ya, sahabat fulan bin fulan Al-Badri, orang yang ikut perang Badar. Tidak ada gelar pada perang Uhud tuh. Tidak ada gelar pada perang Ahzab. Hanya pada perang Badar tuh. Maka nanti mereka yang ikut dalam perang Badar oleh Nabi diberikan kelebihan. Seandainya mereka salah, ada beberapa cerita tuh, Nabi berikan pengampunan. Alasan Nabi, innahu min ashabi badrin. Dia ikut pada peristiwa perang Badar. Perang yang pertama kali zaman masih susah gitu kan. Baik, kita kembali ke, mudah-mudahan kita memiliki semangat untuk menjadi as-sabiqun al-awwalun. Jangan menunda. Hadirin rahimakumullah. Ini ada beberapa ayat bercerita mengenai gambaran ruginya orang yang menunda-nunda. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang yang kafir, mereka mendapatkan siksa di neraka jahanam. Kafir ada dua dari. Kafir karena tidak beriman. Yang kedua, kafir karena tidak bersyukur. Yang tidak beriman dipanggil orang kafir, yang tidak bersyukur juga dipanggil sama orang kafir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Yang bersyukur aku tambahin kata Allah. Yang kufur, kafir nikmat kan, siksaku sangat pedih. Nabi Sulaiman tuh ketika dipuji singgasananya kan, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Liyablu, ini adalah karunia Tuhanku untuk menguji aku. Aashkuru am akfuru. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Jadi kafir ada dua, kafir karena tidak beriman atau kafir karena tidak bersyukur. Dua-duanya mendapatkan ancaman hukuman tuh. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada orang yang tidak bersyukur, punya kesempatan tidak berbuat baik, punya rezeki tidak berinfak, punya kesehatan tidak digunakan. Kemudian Allah berfirman, wah, ini orang yang kafir di neraka jahanam la yuqda 'alaihim fayamut. Mereka disiksa, enggak dihabisin, tidak dimatiin sehingga habis dan tidak diringankan azabnya. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak dalam neraka jahanam. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Na'mal salihan, kami berjanji akan beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, berbeda dengan yang kemarin kami lakukan. Ada yang janji gitu hadirin? Pokoknya Pak, saya kalau dikasih kesempatan yang kedua Pak, saya beda dah Pak, saya tobat dah. Itu di dunia mungkin masih ya, di akhirat bisa nggak tuh? Nggak ada. Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah berikan kamu umur yang cukup seukuran orang yang mau berpikir bisa untuk berpikir. Para ulama berbeda pendapat tentang berapa umur yang cukup itu. Pendapat ada yang mengatakan usia baligh, usia 18 tahun, usia 40 tahun, usia 60 tahun. Artinya orang kalau udah baligh kan, anaknya bisa pikir kan, 18 tahun usia mulai matang. 40 tahun, orang bilang usia apa namanya, Nabi Muhammad jadi Nabi umur 40 ya. Life begin at 40. You understand? I am now. Okay. Jadi umur 40, kalau 40 belum benar juga, kebangetan gitu. Ada yang mengatakan 60 tahun. A'dzarallahu mri'in
akhara umurahu ila sittina sanatan. Allah masih memberikan uzur orang yang umurnya sempat 60 tahun tuh. Tak udah 60 belum benar juga udah kebangetan. Jadi Allah bilang, bukankah telah kuberikan kamu umur yang cukup untuk berpikir? Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kamu yang memberikan peringatan? Para ulama mengatakan yang memberikan peringatan adalah Nabi, Rasul. Ada yang mengatakan yang memberikan peringatan para dai. Pendapat yang ketiga, yang memberikan peringatan tanda-tanda di badan kita. Kita itu mata udah mulai kurang lihat, gitu kan? Kuping kurang dengar, itu kan mulai namanya pinggang gitu kan. Tadi itu pipi sudah mulai dekat ya. Kemudian lagi ada itu rambut mengalami keputihan, gitu ya. Dan yang ubanan katanya mengalami keputihan atau telah meninggalkan dunia hitam. Telah meninggalkan dunia itu mungkin tanda-tanda atau tanda-tanda ya. Fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Rasakanlah orang yang zalim tidak ada penolongnya. Ini ayat penyesalan orang yang tidak ada. Ini mudah-mudahan kita sekali lagi menjadi as-sabiqunal awwalun, jadi taswif, jangan nunda-nunda. Ada sebuah kalimat hikmah tuh, idrab hadidan hamiyan la naf'a anhu ayyabrada. Pukullah besi selagi panas, jika sudah dingin tak berguna lagi pukulanmu. Hadid artinya besi, hamiyan panas. Idrab, pukullah hadidan hamiyan, besi lagi panas. La naf'a anhu, tidak berguna lagi, ayyabrada, kalau dia sudah dingin. Besi kalau masih panas dibikin apa saja bisa nggak dia tuh? Jadi golok, jadi senjata, ditajemin gitu kan masih panas. Kalau istri kita bikin kue, mumpung masih hangat, antar tetangga dah. Istri kita goreng bakwan nih hadirin nih. Bakwan baru matang, masih garing ya tuh, masih tegak begini ya, masih kriuk dong gitu kan. Yang diantar seneng nggak tuh? Seneng ya. Jangan ditunda, goreng pagi, sore baru ngantar. Itu bakwan udah layu, baru layu ada bakwan layu. Bakwan ini pegang udah loyong gitu kan. Ya sih. Gimana ya ada pahalanya sih, wa kullan wa'adallahul husna. Dua-duanya ada pahalanya, itu beda enggak Dirin? Beda tuh, beda ya. Kondangan jangan tunda-tunda Dirin. Kondangan jam 11, sampai jam 1, kondangan buru-buru, ya enggak? Jam 10 nyampe kita udah. Lauk masih munjung gitu kan. Masih enak gitu ya. Ini kondangan setengah 2 udah menutup. Saya pernah tuh lagi kondangan lagi nyender nasi, mau diangkat sama petugas catering tuh, kan aja. Saya lagu belum nyendok, belum habis Pak Haji gitu ya, tapi ada acara lagi di sini. Jadi jangan ditunda-tunda tuh. Kita ngopi masih panas kita minum, ya. Pokoknya perbuatan baik itu jangan ditunda. Beda kopi anget sama kopi dingin, beda nggak tuh? Beda, ya. Beda. Jadi apa itu mumpung masih tahu baru digoreng tuh, begitu kita belakang kor asap tuh ya. Yang mahal apa itu? Asapnya tuh, kangkung hot plate. Yang mahal apa yang mahal tuh? Asapnya hadirin. Kita buah kan, bus, nah itu yang mahal tuh. Udah dingin ya, udah nggak ada asapnya ya. Udah gitu tuh. Jadi beda antara orang yang berinfak dan berjuang sebelum Fathu Mekah dengan yang berinfak dan berjihad setelah Fathu Mekah. Ini kalau seandainya ada perbuatan baik kita segera melakukan, segera ya. Jangan ditunda-tunda. Idrob hadidan hamiyan la naf'anhu ayyabrada. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita kesempatan, semangat untuk selalu berbuat baik di awal waktu ya. As-sabiqunal awwalun, dalam segala kesempatan mudah-mudahan. Jika ada kata-kata yang kurang baik dan kurang pantas, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan berguna buat kita semuanya, buat saya secara pribadi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.